Bayangkan Anda berada di ruang komando. Layar besar menyala. Peta Timur Tengah muncul. Satu garis merah bergerak dari wilayah Iran menuju radius 2000 km. Dan di tengah garis itu ada satu nama, Khorramshahr 4 atau Khaybar. Ini bukan sekadar rudal baru. Ini adalah pesan strategis. Iran memperkenalkan Khaybar sebagai generasi keempat keluarga Khorramshahr dengan klaim jangkauan sekitar 2000 km dan hulu ledak 1500 kg. Itu cukup untuk menjangkau Israel, pangkalan Amerika di kawasan, dan sebagian besar target strategis di Timur Tengah. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan hanya seberapa jauh rudal ini terbang. Pertanyaan yang lebih berbahaya adalah apa yang terjadi ketika rudal berat, berbahan bakar cair, dan dirancang untuk efek psikologis ini masuk ke kalkulasi perang modern? Karena dalam perang abad ke-21, rudal tidak hanya menghancurkan target, rudal menghancurkan kepastian. Khorramshahr 4 adalah rudal balistik jarak menengah Iran. Nama Khaybar digunakan Iran untuk versi generasi keempat dari keluarga Khorramshahr. Secara terbuka, sistem ini dikaitkan dengan beberapa karakteristik utama. Jarak tempuh sekitar 2000 km. Hulu ledak sekitar 1500 kg. Propulsi berbahan bakar cair. Panjang sekitar 13 meter. Diameter sekitar 1,5 meter. Bobot peluncuran sekitar 20 ton menurut laporan teknis terbuka. Sekarang perhatikan detailnya. Hulu ledak 1500 kg itu besar untuk rudal kelas regional. Banyak rudal balistik modern mengorbankan bobot hulu ledak demi jarak, akurasi, atau mobilitas. Khaybar mengambil pendekatan berbeda. Payload besar, efek kejut besar, pesan politik besar. Namun disinilah analisis dimulai. Rudal berbahan bakar cair biasanya memiliki kekurangan dibanding rudal berbahan bakar padat. Ia dapat membutuhkan proses persiapan lebih rumit, lebih rentan selama fase pra-peluncuran, dan secara operasional tidak se-fleksibel sistem solid fuel seperti beberapa rudal modern Iran lainnya. Jadi, apakah Khaybar adalah senjata sempurna? Tidak. Tapi apakah ia berbahaya? Sangat. Karena kekuatan Khaybar bukan hanya pada teknologinya. Kekuatan utamanya ada pada kombinasi jangkauan, hulu ledak berat, mobilitas, dan efek deterrence. Mari kita bedah secara sederhana. Saat Khaybar diluncurkan, motor roket berbahan bakar cair menghasilkan dorongan besar untuk membawa rudal keluar dari atmosfer rendah. Setelah fase boost, rudal mengikuti lintasan balistik, naik tinggi, bergerak cepat, lalu turun kembali menuju area target. Di fase awal, rudal masih relatif rentan. Inilah fase ketika sistem intelijen musuh ingin mendeteksi panas mesin, lokasi peluncuran, dan pola lintasan awal. Tetapi, setelah masuk fase mid-course, masalahnya berubah. Radar pertahanan harus menghitung lintasan, memperkirakan titik jatuh, lalu memilih apakah target cukup penting untuk dicegat. Dan di fase akhir, re-entry vehicle turun dengan kecepatan tinggi. Disinilah sistem pertahanan seperti Arrow, Tehad, Patriot PAK-3, atau David Sling masuk ke permainan. Mereka bukan sekadar menembak rudal. Mereka harus membaca lintasan, membedakan ancaman nyata, mengatur prioritas target, lalu melakukan intercept dalam waktu sangat sempit. Khaybar tidak harus menjadi rudal paling presisi di dunia untuk menjadi ancaman. Dengan hulu ledak besar, bahkan akurasi yang tidak sempurna, tetap bisa menciptakan efek strategis jika diarahkan ke area militer besar, infrastruktur luas, atau target simbolis. Namun ini penting, klaim akurasi Iran harus dibaca hati-hati. Beberapa angka yang beredar di media tidak selalu diverifikasi independen. Dalam analisis intelijen, klaim pabrikan dan klaim negara pemilik sistem selalu dipisahkan dari bukti medan tempur.
Kekuatan pertama, jangkauan regional. Dengan 2000 km, Iran tidak perlu menempatkan peluncur di luar wilayahnya untuk menekan lawan regional. Ini mendukung strategi deterrence from depth, menyerang dari kedalaman teritorial sendiri. Kekuatan kedua, hulu ledak berat. Payload sekitar 1.500 kg memberi Khaybar daya rusak besar dibanding banyak rudal regional lain. Untuk bunker ringan, hanggar, fasilitas logistik, pelabuhan, atau area pangkalan, bobot ini serius. Kekuatan ketiga, nilai psikologis. Satu rudal berat dengan nama besar sering dipakai bukan hanya sebagai alat tempur, tetapi sebagai sinyal politik. Iran ingin lawan melihat bahwa biaya eskalasi akan mahal. Kekuatan keempat, integrasi dengan arsenal lain. Iran tidak mengandalkan satu rudal. Ia memiliki kombinasi rudal balistik, drone, rudal jelajah, dan jaringan proksi. Reuters mencatat Iran memiliki salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah dengan sistem seperti Sejil, Emad, Ghadr, Shahab, Khorramshahr, dan Khaybar. Disinilah Khaybar menjadi lebih berbahaya, bukan sebagai senjata tunggal, tetapi sebagai bagian dari salvo. Karena pertahanan udara modern tidak hanya diuji oleh satu rudal, ia diuji oleh jumlah, timing, variasi lintasan, dan tekanan politik saat rudal-rudal itu datang bersamaan. Sekarang, bagian yang sering dilewatkan konten viral. Kelemahan. Pertama, bahan bakar cair. Sistem liquid fuel dapat memberi performa tinggi, tetapi biasanya lebih kompleks dalam penyimpanan, pengisian, dan kesiapan. Dibanding rudal solid fuel, ia berpotensi lebih lambat untuk dipersiapkan dan lebih rentan jika lokasi peluncuran sudah dipantau. Kedua, survivability peluncur. Jika lawan memiliki satelit, drone pengintai, pesawat stealth, cyber intelligence, dan jaringan HUMINT, peluncur mobile tetap bisa diburu. Mobilitas meningkatkan peluang bertahan, tetapi tidak membuatnya kebal. Ketiga, akurasi masih menjadi pertanyaan. Iran telah meningkatkan kemampuan rudal presisi dalam beberapa dekade terakhir, tetapi akurasi spesifik Khaybar belum sepenuhnya terverifikasi oleh sumber independen terbuka. Keempat, intercept tetap mungkin. Khaybar sulit, tetapi bukan mustahil dicegat. Sistem seperti Arrow dan THAAD memang dirancang untuk ancaman balistik. Masalahnya bukan apakah satu rudal bisa dicegat. Masalahnya adalah apakah puluhan rudal, drone, dan decoy bisa ditangani bersamaan. Kelima, eskalasi politik. Menggunakan rudal sekelas ini bukan aksi kecil. Jika digunakan terhadap target negara besar atau pangkalan Amerika, respons balasan dapat jauh lebih besar daripada efek militer awalnya. Jadi Khaybar adalah senjata tekanan. Tetapi, tekanan yang salah bisa berubah menjadi perang terbuka. Dibanding sistem barat, Khaybar bukan analog langsung dari ATACMS, Storm Shadow, atau Tomahawk. ATACMS adalah rudal taktis jarak lebih pendek, solid fuel, dirancang untuk serangan presisi medan tempur. Storm Shadow adalah rudal jelajah udara ke darat, terbang rendah, dan mengandalkan profil penetrasi. Tomahawk adalah rudal jelajah jarak jauh, presisi, dan fleksibel. Khaybar berbeda. Ia adalah MRBM, rudal balistik jarak menengah. Ia naik tinggi, turun cepat, membawa hulu ledak besar, dan menciptakan tekanan strategis. Jika dibandingkan dengan sistem pertahanan barat, maka lawannya bukan Tomahawk. Lawannya adalah Arrow, THAAD, Patriot PAC-3, radar peringatan dini, satelit inframerah, dan jaringan komando terpadu. Disinilah perang modern menjadi pertandingan sistem melawan sistem. Iran membangun kemampuan saturasi, rudal balistik, drone murah, rudal jelajah, dan serangan berlapis. Barat membangun kemampuan integrasi, sensor, interseptor, radar, satelit, komando, real time. Pertanyaannya bukan siapa punya teknologi terbaik. Pertanyaannya, siapa yang bisa bertahan saat sistemnya dipaksa bekerja di bawah tekanan maksimum.
Khorramshahr IV bukan hanya rudal Iran, ia adalah simbol perubahan strategi kawasan. Pertama, Iran menunjukkan bahwa program rudalnya tetap menjadi pusat deterrence nasional. Tehran menyebut program ini defensif, tetapi Barat melihatnya sebagai ancaman regional dan potensi sistem pengantar senjata strategis. Kedua, Khaybar memperumit kalkulasi Israel dan Amerika. Setiap operasi militer terhadap Iran harus memperhitungkan potensi balasan rudal dari kedalaman wilayah Iran. Ketiga, negara-negara Teluk dipaksa memperkuat pertahanan udara berlapis, bukan hanya membeli interseptor, tetapi membangun jaringan sensor dan komando yang saling terhubung. Keempat, Khaybar memperkuat perang psikologis. Dalam konflik modern, video peluncuran, parade rudal, dan klaim jangkauan kadang sama pentingnya dengan performa teknis. Dan kelima, rudal ini menunjukkan arah masa depan konflik, bukan perang satu senjata melawan satu senjata, tetapi perang ekosistem. Jika Anda melihat Khaybar hanya sebagai roket besar, Anda melewatkan gambaran besarnya. Khaybar adalah pesan. Iran ingin lawannya percaya bahwa setiap serangan terhadapnya akan dibayar dengan risiko regional. Namun dari sisi militer murni, Khaybar tetap punya batas. Liquid fuel, kerentanan prapeluncuran, akurasi yang belum sepenuhnya terbukti, dan risiko dicegat oleh sistem pertahanan modern. Jadi, kesimpulan War Room hari ini jelas, Khorramshahr IV bukan rudal ajaib, tapi ia cukup kuat untuk mengubah kalkulasi perang. Dan dalam strategi, kadang itu sudah cukup.